Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel resmi kita, tempatnya berbagi keindahan kisah-kisah Islami. Video kali ini kita akan menjelajahi salah satu kisah penuh hikmah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf. Cerita ini tak hanya merinci kisah seorang nabi, tetapi juga memaparkan perjalanan hidup yang penuh warna dari lahir hingga wafatnya. Yuk simak bersama kisahnya. Dalam surah Yusuf, kita dibawa mengikuti jejak seorang nabi yang istimewa, Yusuf alaihissalam. Beliau adalah anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam, satu-satunya putra yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya. Semuanya dimulai dari mimpi Yusuf ketika masih seorang anak, sebuah mimpi yang indah di mana bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Ternyata itu adalah isyarat dari Allah tentang kedua orang tuanya dan 11 saudaranya. Yusuf dengan penuh semangat menceritakan mimpinya kepada sang ayah, Nabi Yakub, dan dari situlah dimulai perjalanan Yusuf menuju kedudukan yang mulia. Ayahnya dengan bijaknya memahami bahwa ini adalah takdir dan pesan dari Allah. Nabi Yakub yang penuh hikmah memberikan pesan bijak kepada Yusuf. Ia meminta agar Yusuf menyimpan mimpinya itu agar tidak menimbulkan iri hati di antara saudara-saudaranya. Yusuf pun memahami pesan ayahnya dengan baik. Sebuah nasihat bijak yang menjadi tonggak awal perjalanan luar biasanya sebagai seorang nabi. Nabi Yusuf, sang putra ketujuh, dan adiknya Benyamin adalah anugerah Allah bagi Nabi Yakub dan Rahil. Dengan paras tampan dan tubuh yang tegap, Yusuf menjadi magnet perhatian wanita dan mempesona setiap gadis remaja. Ayahnya memanjakannya, menciptakan kisah indah di antara keduanya. Namun, hidupnya tak sepenuhnya indah ketika ibunya Rahil meninggal dunia saat ia masih belia. Yusuf terpukul. Kepergian Rahil meninggalkan kesedihan mendalam dan membuatnya semakin dicintai oleh Nabi Yakub. Perlakuan khusus yang diterima Yusuf membuat saudara-saudaranya merasa tidak adil. Ia menjadi pusat perhatian ayahnya, dan itu menimbulkan iri hati di antara saudara-saudaranya. Saat mereka merasa tidak mendapat bagian yang adil, terjalinlah persatuan dan persaudaraan yang erat di antara mereka. Rasa iri dan kecewa menciptakan ikatan yang kuat di antara saudara-saudara Yusuf. Mereka bersatu dalam rasa persaudaraan, berbagi kekecewaan mereka terhadap ketidakadilan yang dirasakan, dan menjaga satu sama lain dari dampak negatif perasaan tersebut. Yusuf sendiri tak menyadari ketegangan di antara saudara-saudaranya, terus tumbuh sebagai pribadi yang mencintai keluarganya meski hidup dalam ketidaksetaraan. Saudara-saudara Yusuf berkumpul dalam pertemuan rahasia, membicarakan keadilan yang absen dalam perlakuan ayah mereka. Seorang dari mereka dengan tegas mengungkapkan perasaannya. Tidakkah kamu merasa perlakuan ayah terhadap kita tidak adil? Yusuf dan Benyamin seolah-olah menjadi anak kandungnya satu-satunya, padahal kita lebih tua dan berusaha keras membantu ayah dalam segala hal. Rasa iri dan kecewa mencuat di antara saudara-saudara. Perlakuan yang tak seimbang menciptakan persatuan di antara mereka, dan mereka sepakat untuk mengubah keadaan yang tak adil ini. Yahudja, saudara keempat yang bijaksana, memandang masalah ini dengan akal sehat dan agama. Dia menolak ide membunuh Yusuf dan mengusulkan solusi lain yang lebih manusiawi. Kita adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah. Membunuh tidaklah sesuai dengan agama dan akal sehat. Mari lemparkan Yusuf ke dalam telaga yang kering di persimpangan jalan. Mungkin ada yang menemukannya dan memberinya hidup baru. Gagasan Yahudja disambut baik oleh saudara-saudaranya. Mereka setuju untuk melaksanakan rencana ini tanpa membahayakan nyawa Yusuf. Pertemuan rahasia itu
berakhir dengan janji saling menjaga rahasia, memastikan rencana ini tidak bocor sebelum waktunya. Pada suatu malam yang penuh arti, saudara-saudara Yusuf mengadakan pertemuan rahasia sambil Nabi Yusuf terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Di dunia mimpi, Yusuf tak tahu bahwa rencana jahat telah dirancang oleh saudara-saudaranya yang dipicu oleh cemburu dan dengki. Dalam mimpinya, Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Cerita ini sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran adalah berita gembira yang mengisyaratkan kemuliaan dan kenikmatan hidup yang akan diterima dari Allah. Yusuf dengan semangatnya bergegas menghadap ayahnya Yakub untuk berbagi mimpi yang penuh makna. Yakub dengan senyum di wajahnya memberikan pemahaman bijak tentang arti mimpi tersebut. Wahai anakku, mimpimu adalah anugerah dari Allah. Namun hati-hati, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu yang penuh iri hati. Mereka mungkin akan merencanakan sesuatu yang tidak baik untukmu. Pesan bijak itu terlontar dari bibir Yakub. Pada esok harinya, suasana tetap tegang di antara saudara-saudara Yusuf. Mereka datang ke ayahnya, Nabi Yakub, dengan mulut manis dan pakaian yang rapi, meminta izin untuk membawa Yusuf jalan-jalan keluar kota. Seolah menyembunyikan rencana busuk mereka, mereka berbicara dengan sopan dan meyakinkan. Namun, Yakub sang ayah tidak bisa menutup matanya terhadap firasat buruk yang terus menghantuinya. Dan penuh ketakutan, ia memperingatkan saudara-saudaranya tentang bahaya di luar kota, terutama serigala yang sering berkeliaran. Saudara-saudara Yusuf dengan yakin berjanji akan menjaga dan melindungi Yusuf. Mereka meyakinkan ayah mereka bahwa Yusuf akan aman dan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan bahaya apapun yang mungkin terjadi. Yakub meskipun ragu memberikan izin untuk membawa Yusuf. Dalam hatinya, kekhawatirannya terus tumbuh, tetapi ia pasrah kepada takdir ilahi. Pada petang harinya, mereka tiba di sekitar telaga yang menjadi tujuan mereka. Dengan dinginnya hati, mereka melepas pakaian Yusuf dan membuangnya ke dalam telaga gelap, tanpa merasakan getaran kesedihan yang melanda hati adik mereka. Pulanglah mereka ke rumah, membawa pakaian Yusuf yang telah disiram darah kelinci sebagai bukti. Dengan air mata palsu, mereka berbicara dengan sedih, menuturkan cerita tentang bagaimana Yusuf dimakan serigala saat mereka bermain. Nabi Yakub yang penuh firasat dan sudah mengetahui bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi, tidak dapat menahan rasa sakit dan kehilangan. Hatinya hancur, tetapi ia berusaha bersikap sabar. Yakub meski merasakan kesedihan, berkata dengan penuh kesabaran, "Ini adalah ujian dari Allah. Aku pasrah kepadanya dan hanya kepadanya aku meminta pertolongan." Yusuf dalam ketidakpastian di dalam telaga merasakan kegelapan dan kesunyian yang membelit. Terpisah dari ayahnya yang penuh kasih, ia berusaha mencari jalan keluar dari telaga tersebut. Namun takdir menempatkannya di sana sebagai ujian berat, dan yang melemparkannya adalah saudara-saudaranya sendiri. Sementara Yusuf memikirkan nasibnya, bayangan ayahnya yang penuh cinta selalu membayangi pikirannya. 3 hari berlalu tanpa tanda harapan, dan Yusuf mulai merasakan kelaparan. Namun, di dalam gelap telaga, Yusuf mendengar suara yang asing, suara gembira dengan langkah kaki manusia menyentuh hatinya yang terluka. Suara kafilah yang berhenti di sekitar telaga mencari air untuk istirahat. Ternyata mereka menemukan Yusuf dan mengangkatnya dari telaga. Kepala rombongan, Fathifar, merasa beruntung memiliki hamba sekuat Yusuf. Namun dia sadar bahwa Yusuf bukanlah sekedar barang dagangan biasa. Fathifar membawa Yusuf ke Mesir, di pasar budak, tempat manusia diperdagangkan seperti barang dagangan. Yusuf dilelang dan keajaiban terjadi.
Harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan kebesaran jiwa Nabi Yusuf. Nyonya Fathifar menerima Yusuf di rumahnya, tidak sebagai budak, tetapi sebagai keluarga. Yusuf menjalankan tugasnya dengan dedikasi, menciptakan suasana harmonis di rumah Fathifar. Fathifar yang awalnya hanya melihat Yusuf sebagai hamba, kini menyadari nilai dan kemuliaan yang ada dalam diri Yusuf. Dia merasa bahwa Yusuf bukanlah sekedar budak. Mungkin ia memiliki asal keturunan yang tinggi dan peradaban yang luhur. Hidup Yusuf penuh ketenangan di rumah Fathifar. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya di sana, Yusuf merasakan kepercayaan penuh dari kedua majikannya. Sebagai pemegang amanah keluarga, ia melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, menjalankan perintah dengan ikhlas dan jujur. Baginya, rumah Fathifar bukan hanya sekedar tempat bekerja, melainkan bagian dari keluarga sendiri. Pandangan yang sama diterima oleh majikannya. Ketenangan hidup Yusuf di rumah Fathifar tidak hanya memberikan kebahagiaan batin, tetapi juga memengaruhi kesempurnaan jasmani. Dengan kehidupan yang nyaman, wajahnya semakin segar, parasnya semakin elok, dan tubuhnya semakin tegap. Yusuf, seorang pemuda gagah perkasa, begitu menawan hingga membuat setiap wanita terpikat, tak terkecuali istri Fathifar, Zulaikha. Seandainya dia hidup di kota Sadum pada zaman Nabi Lut, mungkin ia akan menjadi pusat perhatian kaum Hawa. Interaksi sehari-hari antara Yusuf dan Zulaikha, seorang wanita muda cantik, tak luput dari resiko maksiat. Namun, kekuatan iman dan takwa menjadi pagar yang mencegahnya. Pada awalnya, Zulaikha melihat Yusuf sebagai pembantu yang cakap, tangkas dan jujur. Ia mengagumi sifat dan keterampilannya. Namun, simpati ini perlahan berubah menjadi kekaguman terhadap kegagahan dan paras wajah Yusuf. Mata Zulaikha tak bisa lepas dari gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf yang begitu memikat. Api cinta kecil di hati Zulaikha tumbuh menjadi nyala yang membara setiap kali melihat atau mendengar Yusuf. Walaupun Zulaikha berusaha menahan perasaannya untuk menjaga marwah sebagai majikan dan istri Fathifar, namun tak mampu mengatasi kekuatan perasaannya. Bayangan, wajah dan tubuh Yusuf terus menghantuinya. Meskipun berusaha untuk mengalihkan perhatian, akhirnya Zulaikha menyerah pada panggilan hati dan nafsunya, mengesampingkan pertimbangan marwah, kedudukan dan martabatnya. Yusuf yang masih tidak menyadari perasaan Zulaikha menganggap perlakuan manis itu sebagai hal biasa. Meskipun Zulaikha berusaha mendekat, Yusuf tetap menjaga sikap sopan dan hormat. Sebagai calon nabi, Yusuf telah dianugerahi iman yang kokoh dan akhlak yang luhur. Dia tak akan tergoda oleh rayuan atau tindakan khianat terhadap keluarga yang telah memberinya tempat di tengah-tengah mereka. Namun, sikap dingin dan acuh tak acuh Yusuf semakin memicu tekad Zulaikha. Ia bertekad untuk mencapai maksudnya, bahkan siap melaksanakan cara berterus terang atau bahkan paksaan jika perlu. Drama nafsu dan keimanan yang saling berhadapan ini semakin menegangkan. Saat Zulaikha berani mengajak Yusuf ke dalam kamarnya, Yusuf menolak dengan tegas. Dengan penuh keyakinan, Yusuf berucap, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Aku tidak akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Aku tidak bisa mengkhianati tuanku, suami Tuan Putri, yang telah memberikan kebaikan dan kasih sayang padaku. Kepercayaan yang diberikan padaku adalah amanat yang tidak bisa aku cederai. Tidak akan aku balas budi baik tuanku dengan pengkhianatan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan hambanya." Tak terima ditolak, Zulaikha merasa dihina dan diremehkan oleh penolakan tegas Yusuf. Ia merasa penolakan itu sebagai tindakan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya. Meskipun begitu, banyak orang yang berkedudukan merayunya, namun tidak pernah dihiraukan oleh Zulaikha. Yusuf melihat kemarahan Zulaikha, merasa takut akan kemungkinan yang tidak diinginkan.
Ia berusaha lari ke pintu, namun Zulaikha dengan cepat mengejarnya. Di tengah tarik-menarik, Potifar datang dengan melihat keduanya dalam keadaan mencurigakan. Tanpa memberikan kesempatan Yusuf membuka mulut, Zulaikha segera berkata kepada suaminya, "Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja telah berani masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik kami harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih." Bagi Yusuf, penjara adalah tempat yang aman untuk melindungi diri dari godaan dan tipu daya yang bisa menjatuhkannya dari ketaatan kepada Allah. Di dalam kegelapan dan sempitnya penjara, dia menemukan ketenangan dan keamanan yang sulit didapatkan di dunia luar. Hidupnya di penjara memungkinkan Yusuf untuk merenung, beribadah dan menyembah Allah tanpa distraksi. Tidak hanya itu, Yusuf juga menjadi seorang pendakwah di dalam penjara. Ia memberikan bimbingan dan nasihat kepada para tahanan yang telah melakukan kesalahan agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Begitu juga kepada tahanan yang tak bersalah, korban sewenang-wenang penguasa. Dia memberikan hiburan, kesabaran dan semangat untuk bersikap tawakal dan bertahan dengan iman. Namun, cerita semakin menarik saat Yusuf bertemu dengan dua tahanan lainnya, dua pegawai istana raja yang juga dipenjarakan atas tuduhan meracuni raja. Kedua pemuda ini datang kepada Yusuf dengan membawa mimpi yang misterius. Satu melihat dirinya memegang gelas, dan yang lain melihat dirinya membawa keranjang roti yang disambar burung. Yusuf yang dikaruniakan kenabian oleh Allah memulai dakwahnya dengan menyampaikan risalahnya kepada kedua pemuda yang datang mencari tafsir mimpi. Dengan penuh hikmah, Yusuf mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dia menyarankan agar meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan dengan semena-mena dan memberi nama sesuai kehendak mereka. Sebagai bukti kebenaran risalahnya, Yusuf dengan yakin memberitahu kedua pemuda makanan dan minuman apa yang akan mereka terima. Sambil menyampaikan pesan kebenaran, Yusuf menceritakan bahwa dia telah meninggalkan agama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan menolak hari kiamat. Sebaliknya, Yusuf mengikuti agama leluhurnya, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dia menegaskan betapa tidak sepatutnya manusia menyekutukan Tuhan dengan yang lain, karena Tuhan telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada seluruh umat manusia, tetapi kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Mengajak para tahanan untuk merenung, Yusuf menanyakan mana yang lebih baik, menyembah beberapa Tuhan yang berbeda atau menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia menegaskan perintah Allah untuk tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang benar dan lurus. Tetapi sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Selanjutnya, Yusuf memberikan tafsir mimpi kedua pemuda. Pemuda pelayan akan segera keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti sebelumnya. Sementara pemuda penjaga gudang akan dihukum mati dan kepala serta tubuhnya akan dimakan burung-burung. Namun, sebelum berpisah, Yusuf memberikan pesan khusus kepada pemuda pelayan yang akan bekerja kembali di istana. Yusuf meminta agar pemuda itu menyebutkan namanya kepada raja, majikannya, dan menceritakan bahwa dia tidak bersalah. Yusuf menjelaskan bahwa dia dipenjarakan atas fitnah, bukan karena kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Setelah Nabi Yusuf memberikan tafsir mimpi kepada kedua pemuda di penjara, tak lama kemudian surat pengampunan dari raja keluar. Pemuda pelayan diberi kebebasan, sementara pemuda penjaga gudang dihukum salib sesuai dengan takbir Nabi Yusuf. Namun, ada satu pesan penting yang tidak disampaikan oleh pemuda pelayan kepada raja. Setan dengan siasat membuatnya lupa akan pesan berharga Nabi Yusuf. Akibatnya,
Yusuf tetap berada di penjara beberapa tahun, menjadi penghibur para tahanan yang tidak bersalah dan melakukan dakwah serta mendidik mereka yang tidak bersalah. Cerita ini terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 36 hingga ayat 42. Yusuf memberikan pelajaran berharga tentang keimanan, ketakwaan dan pengabdian kepada Allah. Meski terjebak di dalam penjara, Yusuf tetap menjalankan tugas dakwahnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Suatu saat, para pembesar berkumpul di istana Raja Mesir, diundang khusus untuk memberikan takbir atas mimpi yang menghantui raja. Dalam mimpi tersebut, raja melihat 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 butir gandum hijau di samping 7 butir lain yang kering. Tidak seorang pun dari para pembesar yang dapat memberikan tafsiran yang memuaskan. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai mimpi kosong yang tak berarti. Banyak yang mendorong raja untuk melupakan dan menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Namun, seorang pelayan raja, dulunya teman Yusuf di penjara, ia teringat akan pesan bijaksana Nabi Yusuf yang selalu memberikan takbir yang tepat. Dengan keberanian, ia menghampiri raja dan berkata, "Wahai paduka tuanku, hamba mempunyai seorang teman di penjara yang pandai menafsirkan mimpi. Ia adalah sosok tampan, ramah dan berbudi pekerti luhur. Ia dipenjara atas fitnah dan tuduhan palsu, tidak berdosa. Takbir yang pernah ia berikan pada mimpi hamba ternyata tepat dan benar. Jika paduka tuan berkenan, hamba akan pergi menanyakan takbir mimpi paduka tuan padanya." Dengan izin raja, pelayan itu pun bergegas mengunjungi Nabi Yusuf di dalam penjara. Dengan hati penuh harap, ia menyampaikan kisah mimpi raja yang tak dapat dipecahkan oleh para pembesar. Nabi Yusuf dengan bijak dan tulus meresponnya, "Allah lah yang maha mengetahui akan takdirnya. Aku bersedia memberikan takbir atas mimpi raja dengan ridho Allah." Nabi Yusuf yang telah lama menjalani hari-hari sulit dalam penjara dipanggil untuk memberikan takbir atas mimpinya raja. Dengan penuh ketulusan, Nabi Yusuf berkata, "Wahai raja, negaramu akan menghadapi 7 tahun masa subur yang berlimpah, diikuti oleh 7 tahun musim kering yang sulit. Tetapi jangan khawatir, karena setelah itu akan ada datang tahun-tahun basah yang akan menyuburkan tanah kembali." Dia menyarankan agar raja dan rakyatnya menyimpan hasil panen pada tahun-tahun subur dengan baik, berhemat dengan cermat untuk menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Raja mendengarkan dengan seksama, yakni bahwa takbir Nabi Yusuf adalah kunci untuk mengatasi tantangan di masa depan. Raja tak hanya terkesan oleh kebijaksanaan Nabi Yusuf, tapi juga oleh tekadnya yang kuat untuk keluar dari penjara hanya setelah fitnah dan tuduhan yang menimpanya dibersihkan. Raja pun memutuskan untuk membawa Nabi Yusuf ke istana sebagai penasehat dan pembantu kerajaan. Raja Mesir yang kagum dengan kebijaksanaan dan takbir mendalam Nabi Yusuf semakin menghargai kehormatan yang dimilikinya. Mendengar tuntutannya untuk menyelesaikan masalah tuduhan sebelum keluar dari penjara, raja menyadari bahwa Yusuf bukan sekedar mencari pengampunan, tapi membela kesucian hatinya. Nabi Yusuf dengan tegar memegang prinsip bahwa kebebasan yang diberikan harus bersandar pada kejujuran, bukan sekedar pengampunan. Tuntutannya diterima Raja Mesir, yang segera memerintahkan mengumpulkan wanita-wanita yang hadir di jamuan Zulaikha. Di hadapan raja, para wanita memberikan kesaksian tentang peristiwa jamuan makan bersama Zulaikha dan Nabi Yusuf. Mereka menjelaskan detail percakapan dan bukti bahwa Yusuf adalah orang jujur dan bersih. Bahkan, Zulaikha sendiri mengaku kesalahannya dalam peristiwa itu.
keputusan raja dan kesaksian wanita istana. Diumumkan di seluruh negeri, Nabi Yusuf yang selama ini terjalimi dibebaskan secara resmi dari tuduhan palsu. Kini tabir kebenaran telah terungkap dan keadilan ditegakkan. Raja Mesir yang mendengar banyak kesaksian tentang kehebatan Yusuf memutuskan untuk bertemu dengannya. Keberanian Yusuf, kejujurannya, dan akhlaknya yang luhur begitu mencuri perhatian raja. Dalam pertemuan itu, Raja Mesir menawarkan kepada Yusuf untuk tinggal di istana dan memimpin negara Mesir. Raja yakin bahwa kebijaksanaan dan kepemimpinan Yusuf akan sangat berharga bagi rakyat Mesir yang akan menghadapi masa-masa sulit. Yusuf menerima tawaran itu dengan syarat, yaitu diberi kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan pengelolaan bahan makanan. Baginya, kedua bidang ini saling terkait dan menjadi kunci untuk mencari kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara. Dalam sebuah upacara yang meriah, Nabi Yusuf diangkat sebagai wakil Raja Mesir dengan pakaian kerajaan dan kalung emas di lehernya. Yusuf resmi menerima cincin kekuasaan dari raja. Ini adalah momen bersejarah yang disaksikan oleh para pembesar negeri dan pemuka masyarakat. Setelah penobatan, Raja Mesir menikahkan Yusuf dengan Zulaikha, janda majikannya yang telah meninggal ketika Yusuf masih dalam penjara. Ini adalah tanda penghormatan atas dedikasi dan kesetiaan Yusuf. Nabi Yusuf setelah bergaul dengan istrinya menawarkan saran yang bijaksana. Tidakkah ini lebih baik dari apa yang Anda kehendaki dulu? Namun Zulaikha yang jujur mengakui tantangannya dalam menghadapi hawa nafsu dan godaan di masa lalu. Meskipun menghadapi godaan berat, Nabi Yusuf tetap teguh dalam keimanan dan kemurniannya. Kemudian Allah memberinya 2 orang putra, Ifratsim dan Minsya, yang menjadi berkah besar dalam hidupnya. Kisah ini tidak dapat dipastikan kebenarannya, wallahu a'lam. Namun Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan percayai ahli kitab dan jangan menampikkannya juga. Katakan saja, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebagai pemimpin yang bijaksana, Nabi Yusuf memulai tugas pemerintahannya dengan mengunjungi daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Beliau ingin memahami kebutuhan rakyat secara langsung, agar peraturan dan kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Nabi Yusuf sebagai seorang pemimpin yang visioner, merencanakan persiapan untuk menghadapi masa sulit yang telah diramalkan oleh Raja Mesir dalam mimpinya. Beliau membangun gudang dan menyediakan persediaan makanan untuk menghadapi 7 tahun kemarau yang sulit. Dengan kebijakan dan rahmat Allah, Nabi Yusuf berhasil mengelola persediaan makanan Mesir dengan baik. Ketika musim kering tiba, rakyat Mesir telah mengalami krisis makanan atau kelaparan. Persediaan yang dihimpun selama masa subur mencukupi kebutuhan rakyat, bahkan membantu daerah-daerah yang menghadapi kelangkaan pangan. Cerita tentang pengangkatan Nabi Yusuf sebagai penguasa Mesir dijelaskan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 54 hingga ayat 57. Nabi Yusuf yang sekarang telah menjadi wakil Raja Mesir atau bendaharawan Mesir yang memiliki kekuasaan penuh. Kota dan desa-desa sekitar Mesir diramaikan oleh kedatangan orang-orang dari berbagai negara, termasuk kelompok yang sangat penting dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf. Di antara para pendatang itu, terdapat rombongan orang-orang Palestina, saudara-saudara Nabi Yusuf, yang tidak menyadari bahwa penguasa Mesir yang dihadapinya adalah saudara mereka yang lama mereka kira telah tiada. Mereka dalam keadaan membutuhkan menghadapi krisis pangan yang serius di tanah air mereka. Nabi Yusuf segera mengenali saudara-saudaranya, tetapi bagi mereka dia hanyalah wakil raja yang penuh kebijaksanaan.
Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang mereka lemparkan ke dalam sumur bertahun-tahun yang lalu kini berkuasa di Mesir. "Saudaraku, mengapa kalian datang?" tanya Nabi Yusuf. Mereka menjawab, "Wahai pemimpin yang mulia, kami adalah putra-putra Yakub yang tengah menghadapi krisis pangan yang sulit. Kami datang mencari bantuanmu untuk membeli gandum dan bahan makanan lainnya." Nabi Yusuf yang dengan keraguan berkata, "Saya tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa kalian adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh kami. Sampaikan bukti kebenaran kata-kata kalian atau bawa saksi yang bisa meyakinkan. Kami adalah orang-orang asing di negeri ini. Kami tidak memiliki bukti atau saksi di sini. Kami berserah diri kepada kebijaksanaanmu untuk memberi petunjuk. Bagaimana kami dapat memenuhi suruhanmu?" kata salah satu rombongan dengan penuh tawadu. Saudara-saudara Nabi Yusuf tiba di Mesir, dihadapkan dengan peluang untuk mendapatkan gandum yang mereka butuhkan. Nabi Yusuf dengan kebijaksanaannya memberikan syarat yang adil. Mereka harus membawa saudara bungsu yang ditinggalkan, Benyamin, agar permintaan mereka dapat dipenuhi. Nabi Yusuf melihat wajah-wajah saudara-saudaranya yang datang mencari bantuan dengan hati yang lapang. Tidak ada niat balas dendam dalam dirinya. Percakapan mereka hanya sebatas tanya jawab tentang keadaan keluarga, khususnya mengenai Benyamin yang sudah lama berpisah. Nabi Yusuf membuat saudara-saudaranya merasa terbebani, memerintahkan pengisian karung-karung mereka dengan gandum dan bahan makanan lainnya. Namun, tanpa diketahui mereka, barang berharga yang mereka bawa sebagai pembayaran juga kembali diisikan ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam. Sesampai di Palestina, saudara-saudaranya memberitahu ayahnya Yakub tentang pertemuan mereka dengan Nabi Yusuf. Mereka memuji kepemimpinan dan sifat-sifat mulia Nabi Yusuf. Namun, cerita mereka tidak selesai begitu saja. Mereka diwajibkan membawa Benyamin jika ingin kembali ke Mesir. Nabi Yakub setelah mendengar cerita putra-putranya menolak keras, "Tidak, aku tak akan mengizinkanmu membawa Benyamin. Aku tidak ingin resiko yang seperti yang terjadi pada Yusuf terulang kembali. Kalian telah berjanji menjaganya, tapi pada akhirnya ia menjadi mangsa serigala. Aku tak akan merelakan Benyamin bersama kalian," ujar Nabi Yakub dengan nada tegas. Setelah membuka karung-karung yang dibawa dari Mesir, saudara-saudara Nabi Yusuf dikejutkan dengan temuan yang tidak terduga. Di dalamnya terhampar barang-barang emas dan perak yang seharusnya mereka bayarkan. Dalam keheranan dan kegembiraan, mereka menyampaikan cerita ini dengan bangga kepada ayah mereka, Yakub. Keluarga Yakub merasa lega untuk sementara waktu setelah mendapatkan gandum dari Yusuf. Namun, mereka sadar bahwa persediaan mereka terbatas dan musim kemarau belum berakhir. Nabi Yakub memutuskan mengutus putra-putranya kembali ke Mesir untuk memperoleh bekalan lebih lanjut. Namun, ada satu syarat yang tidak terelakkan. Benyamin, saudara bungsunya yang masih bersama mereka, harus ikut serta. Kehadiran Benyamin menjadi kunci kelangsungan hidup keluarga ini, dan mereka pun bersiap-siap untuk perjalanan kembali ke Mesir. Kafilah putra-putra Yakub tiba di Mesir dengan hati yang penuh harap. Sesuai dengan pesan ayahnya, mereka memasuki kota dari berbagai arah untuk menghindari kecurigaan penduduk Mesir. Di istana, mereka diterima oleh seorang yang ramah dengan penuh hormat. Tanpa mereka ketahui, dia adalah saudara mereka yang lama hilang, Yusuf. Dalam suasana jamuan makan, Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan kehangatan. Setiap dua orang diberikan sebuah rumah untuk bermalam, dan Benyamin diundang untuk menginap di istana. Ketika mereka berdua-duaan, Benyamin tanpa sadar meluapkan perasaannya yang tulus kepada Yusuf. Benyamin bercucuran air mata seraya berkata, "Andaikan abangku Yusuf masih hidup, pasti
Anda akan menempatkan aku bersamanya, sebagaimana saudara-saudaraku yang lain. Yusuf tak sanggup menyembunyikan emosinya, memeluk adiknya dan akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah Yusuf, abang yang mereka cari selama ini. Saudara-saudara Yusuf yang telah 3 hari 3 malam sebagai tamu di istana Mesir, dan saat baginya mereka untuk pulang. Karung-karung mereka diisi dengan gandum dan bahan makanan lainnya sebagai tanda kebaikan hati Yusuf. Namun, tiba-tiba pengawal istana mengejar mereka. Mereka dilarang melanjutkan perjalanan sebelum dilakukan pemeriksaan, karena sebuah piala gelas minum raja hilang dan rombongan saudara-saudara Yusuf menjadi tersangka. Dengan keberanian dan penegasan, salah satu dari mereka menyampaikan bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Mereka putra-putra Yakub, pesuruh Allah, bersumpah tidak bersalah. Mereka bahkan bersedia mengizinkan penggeledahan untuk membuktikan kebenaran mereka. Penggeledahan dilakukan dan piala yang hilang ditemukan di kantong milik Benyamin. Saat itulah ketegangan terasa di udara. Saudara-saudara Yusuf tidak bisa mempercayai bahwa salah satu dari mereka bisa melakukan sesuatu yang akan mencemarkan nama baik mereka. Ketika Benyamin ditahan, sesuai dengan persetujuan, gambaran wajah Yakub, ayah mereka, muncul di pikiran mereka. Ayah yang buta dan terpukul penyakit, melepaskan Benyamin dengan berat hati agar tragedi masa lalu tidak terulang. Dalam dilema dan kekhawatiran akan reaksi Yakub, saudara-saudara Yusuf merenung bagaimana mereka akan menghadapi ayah yang telah memberikan janji kuat atas nama Allah untuk membawa Benyamin kembali. Bagaimana mereka akan memberitahu bahwa Benyamin ditahan karena dicurigai mencuri piala raja. Dalam suasana tegang dan penuh keputusasaan, Benyamin merenung sendirian. Pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan yang berputar di dalam benaknya tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa berserah diri kepada Allah, tahu bahwa ia bersih dari tuduhan mencuri. Anggota rombongan dengan hati yang berat mendekati Yusuf. Mereka memohon agar ada yang menggantikan Benyamin sebagai tahanan. Alasan mereka tidak terbantahkan. Kepergian Benyamin akan sangat menyedihkan ayah mereka yang sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit sejak kehilangan Yusuf. Yusuf, meski ingin menolong saudara-saudaranya, tetap teguh pada perjanjian yang telah disepakati. Tak mudah baginya untuk merobohkan aturan yang telah ditetapkan, meski hatinya penuh empati terhadap keadaan ayah mereka. Dalam permusyawaratan, abang-abang Yusuf gagal mendapatkan persetujuan untuk melepaskan Benyamin. Satu di antara mereka, Yahuja, berkata dengan tegas bahwa ia tak sanggup menghadap ayahnya tanpa Benyamin. Ia memutuskan untuk tinggal menahan diri di Mesir dan tidak akan pulang tanpa izin ayahnya. Yahuja memutuskan untuk mempertaruhkan kenyamanannya, membiarkan rombongan pulang tanpa dirinya. Ia bertekad untuk tidak pulang sebelum mendapatkan izin ayahnya. Keputusannya menjadi bukti nyata dan tekad untuk menjaga keselamatan Benyamin dan memenuhi janji yang telah diucapkan. Dalam perjalanan pulang, kafilah Yakub terdiri hanya dari 9 orang. Yahuja dan Benyamin ditinggal di tanah asing. Kedatangan mereka di rumah menciptakan aura kelabu. Yakub ketika menceritakan apa yang menimpa Benyamin dan Yahuja, wajahnya memancarkan kesedihan. Dalam keheningan, ia berkata sambil mengusap dada, "Oh, betapa sedihnya hatiku. Hilangnya Yusuf masih membayangi, dan sekarang kalian menambah penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin untuk kedua kalinya. Kalian melanggar janji dan sumpah sendiri. Semoga Allah memberiku kesabaran." Putra-putri Yakub mencoba menenangkan ayah mereka. Dengan penuh perhatian mereka berkata, "Wahai ayah, penyakit berat akan menimpa jika terus mengenang Yusuf. Cobalah hilangkan bayangan dari pikiranmu." Meski disadarkan
Yakub dengan tegas menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadu. Aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui." Pergolakan terjadi ketika Benyamin dituduh mencuri piala raja. Yusuf meski dengan hati yang berat memberitahu Benyamin bahwa ini adalah perbuatan rencana pengawal-pengawalnya. Dengan penuh keyakinan, Yusuf meramalkan pertemuan keluarga yang akan datang, membesarkan hati Benyamin dan meyakinkan bahwa suatu saat keluarga mereka akan berkumpul kembali. Saat kafilah putra-putranya kembali dari Mesir tanpa Benyamin dan Yahuja, Yakub tenggelam dalam kesedihan. Malam-malamnya tak lagi indah, terhanyut dalam bayangan ketiga putranya yang belum diketahui nasibnya. Hanya di hadapan Allah, ia menemukan ketenangan melalui doa dan sujud yang penuh harap. Hanya dalam kesendirian, Yakub membiarkan air matanya mengalir, melepaskan beban hatinya. Tubuhnya semakin rapuh, kulitnya melekat pada tulang, dan matanya yang buta menambah duka yang mendalam. Putra-putranya memprihatin melihat kondisi yang semakin merosot. Putra-putranya mencoba menenangkan Yakub. Mereka berkata, "Ayah, sudah cukuplah kesedihan ini. Mata ayah buta, tubuh ayah semakin kurus. Kami khawatir akan nasib ayah. Ayah adalah seorang nabi yang harus memberikan contoh kekuatan iman kepada umatnya." Putra-putranya menasihati Yakub untuk berhenti menjuncurkan air mata dan menyadarkan diri. Tapi Yakub dengan keyakinan yang kuat berkata, "Sesungguhnya hatiku yakin bahwa Yusuf masih hidup. Kamu harus mencari jejaknya. Janganlah berputus asa. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah." Seruan Yakub didengar dan diterima oleh putra-putranya. Meski memutuskan untuk mencari Yusuf, Mesir menjadi pilihan pertama mereka. Seiring dengan kebutuhan untuk memperoleh gandum, rancangan perjalanan pun disusun dengan harapan dapat membawa Benyamin kembali dan meringankan beban hati Yakub. Kafilah putra-putri Yakub tiba di Mesir. Untuk ketiga kalinya mereka memohon pada Yusuf untuk melepaskan Benyamin, adik bungsu mereka, dengan harapan dapat meredakan penderitaan Yakub yang buta dan sakit-sakitan karena kehilangan Yusuf dan Benyamin. Juru cakap mereka menyentuh hati Yusuf ketika mereka berbicara tentang keadaan ayah mereka yang sakit. Yusuf merasa haru. Benyamin bukan hanya saudara, tapi juga sejengkal nyawa bagi Yakub. Yusuf yang terharu akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Dengan nada mengejek, ia membuka kisah masa lalu mereka yang kelam, memasukkan Benyamin ke dalam perigi terpencil. Saudara-saudara Yusuf tercengang. Mereka bertanya-tanya bagaimana Yusuf mengetahui rahasia yang selama ini mereka simpan rapat. Yusuf memandang mereka satu persatu, mencari tanda-tanda khas masa kecilnya pada wajah mereka. Yusuf mengkonfirmasi kecurigaan mereka dengan pengakuan, "Akulah Yusuf, dan ini Benyamin adikku satu-satunya. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri penderitaanku dan memberikan rezeki yang melimpah. Barang siapa bersabar, bertakwa dan bertawakal akan mendapatkan pahala dan ganjaran." Wajah saudara-saudara Yusuf berubah pucat. Mereka menyadari dosa besar yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Kini di hadapan mereka, Yusuf bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemimpin Mesir yang berkuasa. Ketika saudara-saudara Yusuf merasa takut akan pembalasan atas dosa besar yang pernah mereka lakukan, mereka dengan rendah hati mengakuinya. Mereka menyesali perbuatan kejam mereka, terdorong oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan yang terkutuk. Yusuf dengan lembut dan penuh hikmah menenangkan saudara-saudaranya yang sedang ketakutan. Tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu, ucap Yusuf. Dia menunjukkan kebijaksanaan dengan mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan selalu membawa penderitaan. Yusuf mengampuni dosa saudara-saudaranya.
Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosamu, karena Dialah yang Maha Penyayang serta Maha Pengampun, ucapnya. Dia tidak hanya memaafkan, tetapi juga berdoa agar saudara-saudaranya mendapat ampunan dari Allah. Kafilah putra-putra Yakub bersiap pulang dengan membawa kemeja Yusuf. Mereka penuh haru dan gembira, membayangkan ekspresi bahagia Yakub saat menerima kabar ini. Meskipun menempuh perjalanan yang melelahkan, hati mereka penuh dengan kebahagiaan karena membawa berita gembira kepada ayah mereka. Nabi Yakub dalam kesedihan dan munajatnya tiba-tiba mendapat firasat bahagia. Saat berada di mihrab, kesedihan berganti tawa dan suara tangis berubah menjadi gelak tawa. Dengan keyakinan dan firasatnya, dia berseru, "Aku telah mencium bau tubuh Yusuf dan aku yakin aku akan menemuinya dalam waktu dekat." Betapa harunya momen ketika kafilah putra-putra Yakub tiba di depan pintu rumah. Mereka turun dari unta dengan penuh semangat, dan terbukalah pintu rumah yang selama ini penuh dengan kenangan pahit. Putra-putra Yakub masuk ke dalam rumah, dan Yakub yang sudah tidak dapat melihat dengan jelas merasakan kehadiran mereka. Mereka berpelukan dan Yakub merasakan baju kemeja Yusuf, simbol penderitaan yang kini berubah menjadi tanda kebahagiaan. Putra-putranya bercerita tentang perjalanan mereka, bagaimana mereka menemukan Yusuf dan adiknya Benyamin sambil menangis. Mereka menyampaikan seruan dan undangan Yusuf kepada Yakub untuk berhijrah ke Mesir dan bergabung dalam istananya. Wajah Yakub berseri-seri mendengar kabar baik ini. Dengan penuh sukacita, keluarga Yakub bersiap-siap untuk berhijrah ke Mesir. Yakub merangkul erat oleh Yusuf, dan air mata kebahagiaan bercucuran. Semua keluarga bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah yang mengembalikan mereka setelah begitu lama terpisah. Yusuf dengan penuh rendah hati mengucapkan doa dengan kesyukuran. Dengan tangan terangkat, dia bersyukur kepada Allah yang memberikan baginya sebagian kerajaan, pengetahuan dan kepandaian mentakbir mimpi. Di hadapan Allah, Yusuf berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang yang soleh di akhirat. Yusuf mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh lika-liku, baik dalam keterpurukan maupun kemuliaan. Ia tetap menjalani hidup dengan harapan, syukur dan tawakal kepada Allah. Dia mengerti bahwa semua yang terjadi adalah takdir dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sahabat mukmin, kisah Nabi Yusuf penuh dengan hikmah dan teladan, keberanian menolak maksiat, tuntunan keadilan, pengampunan kepada yang berbuat tidak adil, menjadi warisan besar dari seorang nabi yang hebat. Mari kita teladani kebesaran jiwanya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.